Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil Khairi, NIM 1903675 dari Prodi Kimia IKA. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bisnis plan saya sebagai bentuk tugas akhir dari kewirausahaan. Bisnis plan saya berjudul OVAS atau Organic Leaf Guava, yang artinya inovasi masker organik daun jambu biji praktis dan ekonomis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 1 tentang latar belakang. Alasan kenapa saya memilih OVAS sebagai bisnis plan saya. Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia semakin maju. Kebutuhan masyarakat di berbagai bidang semakin beragam. Salah satunya kebutuhan di bidang kecantikan. Dalam hal ini adalah kebutuhan akan kosmetik. Kosmetik kemudian menjadi komoditas perdagangan yang memiliki manfaat cukup penting bagi masyarakat. Karena alasan itulah industri kosmetik Indonesia saling berkompetisi dari segi ekonomi sehingga perkembangan teknologi untuk memenuhi permintaan masyarakat dan persyaratan pemerintahan demi menghasilkan produk kosmetik yang berkualitas, aman, dan bermanfaat. Pada saat ini banyak masyarakat menggunakan kosmetik yang berbahan kimia, sehingga agar tidak merusak kulit wajah dengan pemakaian bahan kimia secara terus-menerus, perlu adanya produk kecantikan yang bersalah satu dari bahan alami. Salah satu bisnis plan saya kali ini yaitu adalah OVAS, itu menggunakan daun jambu biji sebagai masker yang dapat dijadikan sebagai alternatif produk kecantikan yang berasal dari bahan alami yang memiliki banyak manfaat bagi wajah. Di antaranya mencegah penuaan pada wajah, dapat menghilangkan komedo, memperbaiki warna dan tekstur kulit, mengatasi jerawat dan komedo, serta dapat membersihkan pori-pori. Daun jambu biji mengandung vitamin C, antioksidan, flavonoid, serta sifatnya yang anti-inflamasi yang sangat bermanfaat bagi wajah. Daun jambu biji juga efektif dalam menghilangkan jerawat dan sel hitam di kulit karena mengandung antiseptik yang dapat membunuh penyebab jerawat. Maka berdasarkan dari penjelasan tersebut, saya menawarkan produk kecantikan yang berupa OVAS atau Organic Guava Leaf Mask, yang merupakan masker dengan bahan alami yaitu daun jambu biji yang mengandung vitamin C, antioksidan, flavonoid, serta sifatnya yang anti-inflamasi yang sangat bermanfaat bagi wajah, serta mengandung antiseptik yang dapat membunuh kuman penyebab jerawat. Pembuatan masker kami ini didukung dengan inovasi yang sangat menarik dengan pengemasan yang belum pernah ada di pasaran. Selanjutnya itu adalah bab 2, gambaran umum rencana usaha tentang OVAS. Pertama, kondisi umum lingkungan kegiatan usaha. Pada umumnya, tidak semua masker akan cocok untuk setiap kulit wanita. Banyak masker kecantikan yang menimbulkan efek samping bahkan memiliki ketergantungan. Maka dari itu kami membuat terobosan baru dengan memanfaatkan daun jambu biji sebagai bahan dasar pembuatan masker organik yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kulit tanpa efek samping dan tanpa mengakibatkan ketergantungan. Pada saat sekarang ini belum ada yang memanfaatkan daun jambu biji untuk dijadikan bahan dasar masker organik untuk perawatan wajah. Daun jambu biji memiliki kandungan nutrisi seperti vitamin C, antioksidan, flavonoid, serta sifatnya anti-inflamasi. Ekstrak daun jambu biji diyakini dapat membunuh bakteri penyebab jerawat dan memperlambat proses penuaan. Antimikroba dan antiinflamasi yang dimiliki oleh daun jambu biji juga dapat melindungi dan menyehatkan kulit. Oleh karena itu, kami membuat suatu produk yang berbahan dasar daun jambu biji menjadi sebuah masker organik agar setiap orang dapat merasakan manfaat dari masker organik tersebut. Yang selanjutnya itu adalah tujuan dari dilaksanakannya kegiatan usaha ini, yaitu yang pertama memberikan kemudahan kepada konsumen akan kebutuhan terutama masker wajah dari bahan alami. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen akan produk yang saya pasarkan. Yang selanjutnya itu adalah manfaat dari kegiatan ini. Yang pertama itu adalah manfaat bagi masyarakat yang berperannya sebagai konsumen. Masyarakat terutama wanita sebagai aspek penting yang membutuhkan produk kecantikan dan menjadi salah satu alternatif bagi kaum hawa untuk merawat dirinya di masa pandemi. Yang selanjutnya itu adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan. Yang ketiga, reseller atau dropshipper, membuka lapangan pekerjaan baru untuk mahasiswa atau pelajar yang ingin memperjualbelikan kembali produk atau sebagai perantara perjualbelian produk. Selanjutnya adalah analisis lingkungan bisnis atau SWOT.
Yang pertama itu adalah strength atau kekuatan dari produk ini. Yang pertama, produk itu dapat digunakan oleh kalangan remaja sampai ibu rumah tangga, bahkan para pria, dengan kualitas produk berbahan alami. Selanjutnya, keunggulan dari bahan baku. Bahan baku masker daun jambu biji mudah didapat, murah, dan proses pembuatannya. Selanjutnya, dari segi harga jual, harganya yang stabil atau sesuai keuangan kaum pelajar karena terbuat dari bahan organik. Selanjutnya, dari segi karyawan, itu tidak memerlukan banyak karyawan dan waktu penjualan yang fleksibel dilakukan kalangan pelajar. Selanjutnya itu adalah dari weakness atau kelemahan. Kelemahannya dari legal formal, yaitu belum memiliki statur badan hukum dari pemerintah. Kelemahan dari segi produksi, itu proses pembuatannya sangat tergantung pada cuaca, memerlukan cuaca yang panas, dapat juga digunakan alat seperti oven, akan tetapi biaya yang diperlukan relatif besar. Selanjutnya itu adalah opportunities atau peluang. Pertama, segi peluang pasarnya, standar kecantikan pada kalangan masyarakat yang membuat banyak orang, terutama kaum wanita, melakukan perawatan wajah rutin di rumah. Yang selanjutnya, dijaring, memperluas jaringan terutama di kalangan mahasiswa atau mahasiswi dan dosen di sekitar Kota Padang, khususnya di Universitas Negeri Padang. Dari segmen pasar, Sumatera Barat khususnya Kota Padang cukup potensial. Selanjutnya itu adalah threats atau ancaman. Yang pertama, dari segi pemodalan, masih minimnya modal untuk pengembangan bisnis ini dalam memproduksi produk dengan cepat yang harus membutuhkan alat dan teknologi modern. Yang kedua, dari segi persaingan, sudah banyak jenis masker yang beredar dan telah memiliki brand tersendiri. Jika kita tidak menjaga harga produk dan kurangnya kreativitas, maka kita akan kalah dan digeser posisinya oleh pesaing. Selanjutnya itu adalah potensi sumber daya dan peluang pasar. Keunggulan dari produk OVAS ini adalah yang pertama, daun jambu biji memiliki kandungan nutrisi seperti vitamin C, antioksidan, flavonoid, serta sifatnya anti-inflamasi. Yang kedua, memiliki warna dan bau yang khas karena berasal dari rempah-rempah alami. Yang ketiga, kemasan yang menarik. Yang keempat, pemasaran bisa melalui media sosial ataupun tidak. Yang kelima, aman digunakan oleh semua kalangan. Yang keenam, tidak ada efek samping. Selanjutnya itu adalah analisis kelayakan usaha. Yang pertama itu adalah internal rate ratio atau IRR. Yang pertama, bahan baku untuk pembuatan masker alami ini adalah daun kelor, beras, dan juga kunyit. Yang selanjutnya itu target pasar. Pertama, tempat lingkungan kampus Universitas Negeri Padang, toko kecantikan, minimarket, dan sosial media. Produk yang dihasilkan menunjukkan nilai yang berbeda, antaranya menekankan khasiat yang akan diperoleh konsumen jika mengkonsumsinya, terutama dalam bidang kecantikan. Yang ketiga, harga atau price, yang harganya itu adalah 15.000 per 35 gram. Yang C, strategi penjualan dan pemasaran, menjual produk dengan harga terjangkau kepada masyarakat atau mahasiswa. Yang kedua, membuat brosur tentang keunggulan dan kandungan zat yang terdapat pada masker organik yang kita buat. Yang ketiga, menjual produk secara langsung dan juga melalui internet kepada semua kalangan, baik mahasiswa ataupun masyarakat umum. Yang keempat, mengurus surat izin promosi dan melakukan promosi secara langsung dan via online kepada masyarakat. Yang kelima, mencari tempat penjualan yang strategis. Yang keenam, pemasaran juga dilakukan dengan cara menitipkan produk kecantikan dan minimarket. Yang D, media promosi yang digunakan. Promosi di kalangan mahasiswa, brosur, pamflet, dan media sosial. Yang E, target penjualan. Target penjualan saya adalah produksinya 1 bulan awal produksi adalah 650 pack, sehingga dalam waktu 5 bulan target penjualan bisa mencapai 3.250 pack. Selanjutnya itu adalah bab 3 tentang metode pelaksanaan. Yang pertama, tentang persiapan usaha, yaitu melakukan peninjauan ulang atau analisis pasar sebelum melakukan usaha untuk memastikan kondisi target pasar pada saat sekarang ini. Mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Yang ketiga, menghitung rincian biaya produk keluar masuk. Yang keempat, bekerja sama dalam melakukan kegiatan promosi serta pembagian tugas promosi. Yang terakhir, berusaha melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pemasaran produk dan biaya produksi.
Selanjutnya itu adalah proses pembuatan ovos. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan: daun jambu biji, beras, kunyit, air, sarung tangan medis, mangkok, pisau oven, blender, timbangan digital. Yang kedua, mengupas dan memotong kecil kunyit. Yang ketiga, memisahkan daun jambu biji dengan ranting. Yang keempat, mencuci bersih daun jambu biji, beras, dan kunyit. Yang kelima, pengeringan daun jambu biji sekitar 10 menit. Yang keenam, menghaluskan daun jambu biji, beras, kunyit menjadi serbuk. Yang ketujuh, menyeret serbuk daun jambu biji, beras, kunyit menjadi lebih halus. Yang kedelapan, mencampur serbuk daun jambu biji, beras, kunyit. Yang kesembilan, menimbang campuran serbuk daun jambu biji, beras, kunyit. Yang ke-10, pengemasan masker daun jambu biji. Selanjutnya itu adalah promosi atau memperkenalkan produk. Yang pertama itu melalui personal promotion, yaitu saya akan melakukan promosi secara pribadi ke selling konsumen. Yang kedua, sosial media strategi, itu melayani pemesanan berbasis online atau daring melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Line, dan Facebook. Yang ketiga, exhibition and event, kami membuka stand untuk mengenalkan produk. Yang keempat, menjual produk dengan harga terjangkau kepada masyarakat dari berbagai lapisan. Yang kelima, membuat brosur tentang khasiat yang terdapat pada masker daun jambu biji. Yang keenam, mencari tempat penjualan yang strategis. Yang ketujuh, pemasaran juga dilakukan dengan cara menitipkan produk ke toko obat dan apotek atau minimarket. Selanjutnya itu adalah pelayanan pelanggan. Satu, target atau segmen pasar yang dituju, yaitu target atau sasaran dari usaha ini yaitu masyarakat umum, mahasiswa atau mahasiswi, institusi pendidikan, dan peserta atau pengunjung event tidak hanya berorientasi pada konsumen lokal, namun juga konsumen pada tingkat nasional. Yang kedua, sistem pelayanan. Sistem pelayanan bagi konsumen adalah menanyakan kebutuhan yang diperlukan, kemudian mengantarkan langsung produk yang dipesan ke alamat. Selanjutnya itu adalah bab 4 mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama itu adalah anggaran biaya. Jenis pengeluaran perlengkapan yang diperlukan itu adalah totalnya itu adalah 674.000. Jenis pengeluaran bahan habis pakai itu totalnya adalah 2.750.000. Sedangkan jenis pengeluaran perjalanan itu totalnya adalah 100.000. Sedangkan jenis pengeluaran lain-lain itu adalah 7.250.000. Dan setelah ditotalkan mendapatkan hasil 10.774.000. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi dari hasil bisnis plan dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.